Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, keimanan dan keislaman. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua. Ya. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak untuk kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7 sekarang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang kerajinan produk untuk pasar lokal, produk kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum membahas lebih panjang tentang bab ini, Bapak ingin mengingatkan lagi materi yang selalu diulang dari KW kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tentang apa itu? Yaitu adalah tentang 6M. Ingat, 6M yang harus dikuasai oleh orang yang ingin melakukan wirausaha. M yang pertama adalah man, kita sendiri sebagai manusia, sebagai pelaku kewirausahaan. Yang kedua adalah money. Yang ketiga, money sebagai uang modal. Yang ketiga adalah metode, cara kita berlaku usaha. Yang keempat adalah material, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan usaha. Yang kelima adalah mesin, alat-alatnya. Dan yang keenam adalah market, di mana kita akan menjual barang-barang yang sudah kita buang. Ya. Itu materi dari kelas 1 yang harus kalian ingat kembali. Lanjut, dalam proses kewirausahaan ada beberapa tahap awal yang harus kita gunakan, yaitu untuk pengkoordinasian manusia itu sendiri, man itu sendiri yang pertama. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tentang pembentukan organisasi itu sendiri, terus tentang bagaimana strategi pembuatan usahanya, dan keberlangsungan usaha dari awal sampai akhir. Tahap yang kedua adalah dari mulai produk sampai penjualan, dari mulai quality control, biaya pengeluarannya, biaya pemasarannya, sampai hasil akhirnya keuntungannya akan berapa. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga adalah tentang evaluasi, baik evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha dan evaluasi yang paling penting dalam bisnis adalah tentang evaluasi keuangan. Ya, selanjutnya tentang perencanaan produk kerajinan lokal untuk pasar lokal. Sebelum menguasai usaha juga, kita harus bisa menganalisis pasar. Pasar terbagi menjadi 3, ya. Dibagi dalam bentuk wilayah, luas wilayahnya. Pasar yang pertama adalah pasar lokal atau tradisional, yang kedua adalah pasar nasional, yang ketiga adalah pasar global atau pasar internasional. Pasar lokal kita ketahui di daerah masing-masing, di kecamatan masing-masing memiliki pasarnya sendiri, itu disebut pasar lokal. Yang kedua pasar nasional yang mungkin berada di kota-kota besar seperti di Bandung, di Jakarta, contohnya yang terkenal adalah pasar Tanah Abang. Malahan pasar Tanah Abang bisa dikatakan sebagai pasar internasional. Dan yang ketiga adalah pasar global atau pasar internasional yang sekarang kita lebih cocok sebagai media digital. Pasar online itu disebut sebagai pasar internasional karena dapat berjual beli, kita dapat melakukan usaha baik di dalam ataupun luar negeri. Yang selanjutnya, untuk menganalisis segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita dapat analisis dalam 3 hal. Yang pertama, letak geografisnya, apakah berada di pantai, di gunung, atau di perkotaan, atau di pedesaan. Yang kedua adalah tentang demografisnya. Yang keempat adalah tentang psikografisnya. Demografis, apa itu demografis? Demografis adalah kualitas manusia tersebut dalam ekonominya, adat istiadat, lingkungannya seperti apa, kebiasaannya. Dan kalau psikografis, kepribadian setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Pasar terjadi menjadi karena 2 hal. 2 hal yang pertama adalah karena ada permintaan yang disebut sebagai pembeli, yang kedua adalah karena ada penawaran yang disebut sebagai penjual. Ketika 2 hal ini terjadi, maka dapatlah terjadi pasar, seperti itu. Yang berikutnya, ketika kita akan menjual sesuatu di pasar, kita juga harus menganalisis hal-hal apa saja yang kira-kira di tempat tersebut dibutuhkan. Analisis yang paling sederhana adalah kita harus menganalisis kebiasaan di daerah tersebut. Ya, materinya cukup sekian dari Bapak untuk pertemuan KW hari ini. Bapak harapkan tugas pertama dari Bapak, catat apa yang sudah Bapak ungkapkan barusan, yang sudah Bapak terangkan barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.